Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ike Suwandari. Nomor induk mahasiswa saya 2501062004. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2025 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi Allah Pemelihara Hidupku. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, antusias untuk pembelajaran siang ini? Ya. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Ike akan ajak kalian untuk menyanyikan satu pujian, dan nanti di akhir pujian Bu Ike minta tolong Toti untuk pimpin doa. Ya, kita sama-sama akan menyanyikan satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas kebaikanmu. Oke, berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, tolong sertai pembelajaran agama kami dari awal pertengahan hingga pada akhir. Tuhan, kami alaskan doa ini yang ada dalam nama-Mu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mengawali dalam doa. Sebelum Bu Ike lanjut ke pembelajaran, adakah yang hari ini tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Shalom, izin sama Marcel Reno sakit. Oke, kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya. Ya. Siang hari ini Bu Ike akan memberikan materi pembelajaran untuk kita di layar monitor LCD. Di situ Bu Ike cantumkan adalah Allah Pemelihara Hidupku. Diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Bu Ike bacakan ya. Matius itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Baru. Oke, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bu Ike bacakan, kalian semuanya mendengarkan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh
tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perikop ini menggambarkan, menceritakan tentang kekhawatiran. Coba, siapa di sini yang pernah merasa khawatir? Saya, Bu. Apa yang kamu khawatirkan, Cio? Saya khawatir jika tidak mendapat nilai yang baik. Oh, jadi Cio khawatir ketika tidak bisa dapat nilai baik di sekolahnya. Oh, itu adalah hal yang membuat Cio khawatir ternyata. Ya, tetapi kita mau belajar firman Tuhan ya, Cio. Di dalam firman Tuhan tadi yang Bu Ike sudah baca dari ayat 25 sampai 34 dikatakan di sana apa? Jangan kamu khawatir. Jangan kita khawatir. Kalau tadi Cio sempat menyampaikan, aku khawatir, Bu, kalau aku nggak bisa dapat nilai yang baik. Gitu. Tapi kita mau belajar bagaimanakah kita tidak menjadi khawatir. Karena firman Tuhan ajarkan untuk kita tidak khawatir. Ya. Kenapa yang digambarkan di firman Tuhan tadi dalam hal kekhawatiran itu kok burung-burung, kok bunga bakung? Ya, tadi sempat baca situ ya, atau mendengar bahwa pandanglah burung-burung di mana? Hah? Di udara. Terus apa lagi yang digambarkan? Bunga bakung ada di ladang. Kenapa Tuhan gambarkan itu? Kok bunga bakung? Kok burung? Kenapa tidak contoh yang lain? Tuhan Yesus ajarkan untuk kita tidak khawatir. Ketika kalian memperhatikan burung, pernahkah burung itu bekerja? Tidak. Tidak. Pernahkah burung itu menabur benih? Tidak. Tidak. Tetapi pertanyaannya, burung itu bisa makan atau tidak? Bisa. Burung itu hidup enggak? Hidup. Terus apa lagi yang dibuat contoh? Bunga bakung. Siapa yang pernah lihat bunga? Siapa yang suka bunga? Ayo, biasanya yang perempuan ini suka bunga ya? Halo. Ada orang di sini? Ada. Kenapa ditanya diam saja? Siapa yang suka bunga? Apalagi bunga abang tambah suka, Bu. Tapi di sini yang diberikan contoh oleh Tuhan untuk tidak khawatir itu salah satunya burung yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Allah. Terus bunga bakung yang tidak berhias, tidak bersolek, tapi didandani oleh Allah sehingga terlihat indah. Bunga itu warna-warni ya, kalau kalian lihat ada merah, ada kuning, ada apa lagi coba? Putih, ada apa lagi? Ungu, ada lagi? Hijau, kata Noel. Berbagai macam warna bunga itu didandani ternyata oleh Allah.
kenapa kok dinyatakan sebagai apa ya, contoh untuk orang percaya nggak khawatir nih dua ini? Ternyata anak-anakku, burung itu adalah makhluk yang sangat terbatas. Kuatan mana burung sama singa? Singa. Singa itu terkenal apa, dijuluki apa? Raja hutan. Raja hutan. Burung ini adalah ciptaan Tuhan yang kecil, yang tidak berdaya, tetapi dipelihara oleh Allah. Bunga pun begitu. Umurnya bunga itu paling dia mekar itu 3 seminggu lah. Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang dialami? Dia layu dan mati. Nah, kalau Tuhan memberikan 2 contoh ini, itu menandakan bahwa kita manusia itu diciptakan istimewa sama Tuhan. Kita disuruh belajar dan melihat. Kalau burung saja dipelihara, makhluk yang lemah. Bunga saja yang hidupnya tidak bertahan lama tapi diberi keindahan. Apalagi kita manusia, pasti dipelihara kan? Iya. Makanya firman Tuhan nggak salah kalau berkata jangan khawatir. Nih, pandang burung-burung di langit. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Ya kan? Kita lebih berharga toh? Iya. Iya. Siapa yang merasa di sini istimewa? Angkat tangannya. Siapa di sini yang istimewa? Angkat tangan semuanya. Atau yang nggak angkat tangan nggak istimewa? Siapa di sini yang istimewa? Kita lebih dari burung-burung itu. Makanya kita jangan Khawatir. coba bersama-sama katakan, kita jangan Khawatir. katakan teman sebelahmu, hei jangan khawatir. Jangan khawatir. Katakan teman sebelahmu, hei jangan khawatir. Kenapa? Sebab kita lebih dari burung-burung itu. Sebab kita diciptakan amat sangat mulia. Manusia seringkali diliputi rasa khawatir. Apa saja tadi contohnya yang dikhawatirkan? Takut, khawatir kalau nilainya jelek, khawatir kalau nanti aku nggak bisa melanjutkan sekolah. Terus khawatir apa lagi? Khawatir tidak mendapatkan pekerjaan. Khawatir akan masa depan, gitu ya? Ada lagi yang khawatir apa lagi? Khawatir apa lagi contohnya? Masih banyak khawatir yang sering menghinggapi manusia. Tetapi kita mau belajar bahwa Allah pemelihara hidupku. Allah pemelihara hidup kita. Nah, bentuk pemeliharaan Allah apa aja? Nih, bentuk pemeliharaan Allah. Tadi sudah dibahas burung-burung, bunga bakung. Nah, ini menjadi gambaran nyata bahwa Allah setia mengatur kehidupan setiap makhluknya. Allah berdaulat, Allah berkuasa untuk mengatur kehidupan setiap makhluknya. Contohnya tadi apa saja? Burung, terus bunga. Itu semuanya makhluk yang lemah. Kita yang makhluk yang mulia pastinya juga dipelihara oleh Tuhan. Ya, selanjutnya bentuk pemeliharaan Allah yang selanjutnya apa? Ya. Tuhan membuat kita berharga. Bisa dibaca ayat 26. Ini. Yuk itu 26 bagian B dari Matius 6. Yang keras. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan
kekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Ya. Diulang kembali di sini bahwa kita lebih dari semua yang kita sebutkan tadi contoh-contohnya. Burung, contohnya. Kita dibuat berharga oleh Tuhan. Berarti kita punya nilai di mata Tuhan. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Kita diciptakan segambar dengan Allah. Kenapa kita berharga? Karena jawabannya kita diciptakan segambar dengan Allah. Ditebus oleh darah Kristus. Itu bukti bahwa nilaimu itu berharga. Jadi kalau kalian berharga di mata Tuhan, akankah barang yang dihargai itu akan ditaruh di tempat sembarangan? Tidak. Tidak. Pasti akan dirawat, pasti akan dijaga. Gambarannya seperti itu. Kalau kita berharga di mata Tuhan, berarti kita dijagai, dirawat oleh Tuhan. Makanya nggak salah Tuhan bilang jangan kita khawatir. Ada lagi? Saat kita merasa tidak berarti, siapa di sini yang pernah merasa aku nggak berarti, aku kok nggak sama kayak dia, kok dia lebih baik dari saya, kok dia lebih istimewa dari saya? Jangan pernah merasa tidak berarti. Bukankah kita lebih berharga? Iya. Iya. Katakan teman sebelahmu, kamu berharga, bro and sis. Iya, berharga. Oke, jangan pernah merasa tidak berarti karena kita berharga di hadapan Allah yang setia menjaga kita. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang masih khawatir setelah kita belajar ini? Tidak. Tidak. Coba Bu Ika tanya sekali lagi, adakah yang masih khawatir? Tidak. Alasannya? Karena sudah hidup. Ayo Gabriel, apa alasannya kamu tidak khawatir hari ini? Karena kita telah dirawat oleh Allah. Iya, karena kita istimewa dan pastinya kalau istimewa dijaga dan Tuhan. Oke, baik. Bisa. Belum lanjut ke materi selanjutnya, ke topik selanjutnya, bisa berdiri semua. Kayaknya Bu Ika perhatikan kok agak lemes, agak apa itu miring-miring. Ayo, kita main speaking dulu. Kita mau tepuk semangat, oke? Oke. Ayo, Bu Ika yang kasih aba-aba dari depan. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Sudah. Ayo, silakan duduk. Baik. Wika akan lanjutkan untuk topik selanjutnya dari materi siang hari ini. Nah, terus di poin selanjutnya, bentuk pemeliharaan Allah yang selanjutnya adalah mana dia? Ini dia. Ya. Nah, ternyata kalau firman Tuhan berkata jangan kita khawatir, ternyata kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Coba LKS-nya dikeluarkan. Halaman 23 bisa ditaruh di atas meja. Halaman 23 itu di situ tertulis
bahwa hal kekhawatiran itu tidak menambah apapun. Ya, nih, kekhawatiran tidak menambah umur kita lebih panjang atau membuat masalah kita selesai ternyata. Jadi kira-kira kalau kita khawatir, takut, ada gunanya enggak? Tidak membuat umur kita tambah panjang, tidak membuat masalah kita selesai, tapi malah mungkin menambah masalah. Untuk itu firman Tuhan nggak salah. Nah, justru sebaliknya kekhawatiran hanya menguras energi. Bagaimana tidak menguras energi? Orang khawatir itu bawaannya menangis. Terus apa lagi orang khawatir? Gelisah. Terus apa lagi? Takut. Menguras energi jadinya. Energinya menjadi energi negatif. Merampas sukacita. Bagaimana bisa bersukacita wong hatinya gelisah? Ya. Bahkan yang sangat tragis, mengaburkan iman, nggak percaya lagi kalau ada Tuhan. Padahal Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Untuk itu belajar ganti kekhawatiran dengan iman dan berdoa. Nah, ini Filipi 4 juga berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Terus ada poin lagi kita mau belajar. Yang perlu kalian tahu bahwa Allah menyediakan lebih dari yang kita pikirkan. Burung pernah berpikir enggak kerja tapi bisa makan? Enggak. Bunga berpikir nggak kalau dia akan didandani oleh Allah segitu indah? Tidak. Berarti di sini bentuk pemeliharaan Allah itu Allah menyediakan lebih dari yang kita pikirkan. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Nggak takut nanti nggak bekerja, dapat kerjaan, Bu. Takut nggak dapat nilai baik dan lain sebagainya. Percayalah bahwa Allah menyediakan lebih dari yang kita pikirkan. Nah, itu ada diulang lagi bunga bakung, diberi keindahan. Untuk itu tetap percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan yang terbaik. Nah, Yeremia 29 ayat 11 di sana ditulis, Allah mempunyai rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Itu kata Yeremia. Oke. Terus yang menjadi kuncinya agar kita tidak khawatir adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa toh mencari kerajaan Allah itu? Apa nyari-nyari pakai senter begini, di mana kerajaan Allah, apa begitu? Mencari kerajaan Allah adalah hidup mengutamakan Tuhan jadi prioritas. Kalau beribadah, kita sebagai umat Kristen ibadah hari Minggu ya setia ke gereja, mengutamakan Tuhan. Sebab firman-Nya Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup benar, setiap hari hidup benar. Sehingga apa tadi kata firman Tuhan? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu yang ditambahkan? Yang kalian khawatirkan tadi. Pemeliharaan Allah nyata karena kita mengutamakan Tuhan. Berarti mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang perlu kalian khawatirkan. Ya, dari sini kira-kira masih ada yang khawatir enggak? Tidak. Oke, sangat tegas jawabannya Gabriel.
Kesimpulannya bahwa Allah adalah Bapa yang setia. Setia untuk apa? Memelihara hidup kita. Dia tahu kebutuhanmu. Jadi Tuhan sangat tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Untuk itu saat ini kita mau menghentikan khawatir, ganti kekhawatiran dengan beriman. Belajar menyerahkan apa? Gabriel tadi takut aku besok kira-kira dapat pekerjaan apa tidak. Masih SMP sudah punya pikiran seperti itu, berarti punya pikiran jangka panjang. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan Yesus. Ya, hiduplah dengan rasa syukur dan percaya penuh kepada Tuhan, dan utamakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Jangan malas-malas, jangan malas berdoa, jangan malas beribadah, jangan malas baca firman. Ya Lionel ya? Oke. Terus? Ya. Sekarang kita mau buat komitmen. Tadi Bu Iko dengar kalian sudah yakin bahwa aku nggak khawatir lagi, Bu, karena Tuhan pemelihara hidupku. Kita mau bikin komitmen bareng-bareng untuk setiap hari bisa memperkatakan aku tidak khawatir karena Allah adalah pemelihara hidupku. Bisa? Bisa. Kenapa yang di belakang itu kepalanya ditaruh? Mau tepuk semangat lagi? Iya. Udah. Iya, kita mau bikin komitmen untuk memperkatakan aku tidak khawatir karena Allah adalah pemelihara hidupku. Mau setiap hari memperkatakan ini? Mau. Apa yang kalian perkatakan setiap hari? Ayo bareng-bareng. Aku tidak khawatir karena Allah adalah pemelihara hidupku. Iya, kalian berjanji. Komitmen itu adalah janji untuk setiap hari memperkatakan aku tidak khawatir. Khawatir tentang apa? Semuanya aku nggak khawatir. Masa depanku, cita-citaku, impianku, aku serahkan kepada Tuhan karena Tuhan adalah pemelihara hidupku, hidup kita. Nah, ini adalah tugas kalian sebagai ingat-ingatan untuk sekarang dan selanjutnya. Membuat poster dengan tulisan aku tidak khawatir karena Allah adalah pemelihara hidupku. Tahu maksudnya ini membuat poster? Kalian bisa tulis di selembar kertas yang menurut kalian kertasnya itu indah. Tulis kalimat ini. Besok hari Jumat ketemu Bu Ika dikumpulkan. Setelah Bu Ika nilai, kalian bawa pulang, tempel di kamarmu sebagai janjimu kepada Tuhan, komitmenmu kepada Tuhan bahwa kamu tidak akan pernah khawatir karena kalian percaya akan pemeliharaannya Tuhan. Oke, jelas di sini? Ya, sebelum menutup pembelajaran siang hari ini, yuk berdiri. Yang lemes-lemes tadi berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian. Nah, ini mengingatkan kita untuk kita tidak khawatir. Boleh bertepuk tangan, yuk. 1, 2, 3. Jangan kamu bermimpi burung di udara rendah. Jangan kamu berdiri bunga pada hiasi. Jangan kamu berdiri apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu kaki Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan, kita mau mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi pengajaran kepada kami. Sejatinya kami istimewa di hadapan-Mu, kami tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan sanggup pelihara burung di udara yang tidak bekerja,
Kalau Tuhan sanggup beri keindahan kepada bunga yang tidak berdaya, terlebih kami, ciptaanmu yang istimewa, pasti Tuhan pelihara. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, Tuhan yang tuntun masa depan kami menjadi indah. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, Tuhan sudah tolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya.